Kita lanjut ya dengan contoh yang kedua ini. Strukturnya tidak jauh berbeda dengan struktur sebelumnya, hanya di sini bebannya adalah beban merata. Nah, ini kita kembali akan membuang reaksi di B sebagai redundant yang kelebihannya, dan itu kita sebutkan sebagai X, bilangan yang tidak diketahui tersebut. Nah, kita tahu tentunya tadinya reaksi di B tersebut, deformasi di B tersebut adalah 0. Tapi begitu B kita lepas, itu akan ada reaksinya. Ya, akan ada deformasinya, yaitu sebesar delta B0 ini akibat beban merata W. Ya, lalu kita lakukan nanti compatibility equation, ya, setelah kita dapat delta B0-nya dan juga small delta BB, kita akan mendapatkan nilai XB-nya berapa. Ya, jadi kalau delta B0-nya ini kita peroleh dengan menggunakan tabel, seperti saya sudah sampaikan tadi, ada beberapa konfigurasi beban-beban yang bisa dicarikan tabelnya untuk mempercepat prosesnya. Tentunya tadi saya jelaskan di contoh sebelumnya, ada cara yang panjang menggunakan virtual work method, ada juga cara yang lebih ringkas yaitu menggunakan tabel, ya. Jadi bisa digunakan salah satunya. Karena tabel itu hanya terbatas, virtual work method bisa digunakan untuk banyak kondisi. Jadi dalam hal ini dapatlah deformasi delta B0 menggunakan tabel. Dalam hal ini panjangnya perhatikan adalah 2L ya, makanya di sini ada 2L di sini dapat persamaannya, dan dalam hal ini diasumsikan yang ke bawah itu adalah yang negatif, yang ke atas positif. Kemudian ini struktur case 0-nya, ini case 1-nya dianggap kita berusaha mengembalikan deformasi tadi menjadi 0. Deformasi delta B0 itu kita dorong ke atas supaya kembali ke posisi 0, sehingga kita akan mendapatkan delta BB ke arah atas akibat gaya satuan gaya. Dapatlah kita nilainya seperti ini, juga tetap menggunakan tabel untuk mempercepat. Dalam hal ini panjangnya juga adalah 2L ya. Nah, setelah kita memperoleh itu, ini saya sebentar ini. Diperolehlah X tadi, bilangan tidak diketahui itu sebesar 1,25 W kali L ya. Lalu setelah kita dapatkan 1,25 WL, kita akan bisa memperoleh RA dan RB baik menggunakan persamaan equilibrium atau juga kita menjumlahkan case ini case 0 ini ya. Ini case 0 ya. Ini kita case 1, tapi ini harus dikalikan dengan X yang sudah diketahui tadi ya. Coba kita lihat ini kan reaksinya WL ya, yang di case 0. Di reaksi yang case 1 setengah, tapi arahnya ke bawah ya. Jadi yang WL dikurangin setengah, tapi itu kan untuk X dianggap 1. Untuk sebenarnya harus dikalikan dengan XB yang realnya. Dapatlah kita 3/8 WL. Demikian juga kita lakukan hal yang sama, dapat RC. Berarti dalam hal ini kita menggunakan konsep case 0 ditambah case 1. Kalau enggak ya kita, kalau ini udah dapat XB-nya, ya kita menggunakan statik aja untuk mendapatkan
reaksi-reaksi yang lain, tapi mungkin lebih cepat menggunakan penjumlahan case 0 tambah case 1 ini ya. Juga reaksi perletakan dapat, ya geser dan seterusnya bisa dengan mudah kita peroleh ya. Tadi sudah saya ilustrasikan dapatlah geser dan momennya. Malah sebenarnya kalau kita punya geser dan momen di case 0 dan case 1, misalkan kita menggunakan virtual work method, bidang gesernya bisa saja langsung dijumlahkan seperti mendapatkan reaksinya. Nah, contoh selanjutnya adalah penerapan flexibility method pada rangka batang. Untuk rangka batang ini, cara mendapatkan reaksi deformasinya tidak ada penggunaan tabel, tapi harus kita menggunakan virtual work method ya. Di sini rangka batangnya ini memiliki 3 lokasi perletakan. Perletakan A itu roll, punya reaksi perletakan RA misalkan di sini. Dan di titik C juga roll ya, arah ke horizontal. Ini tadi roll di A itu tadi rollnya ke arah vertikal. Ini ada RC. Dan di E ini ada 2, ini ya, ada EY, ada EX, ini adalah sendi. Nah, kemudian kita kelebihan satu reaksi perletakan dan kita mau membuang yang mana antara A dan C. Yang E tidak bisa diganggu gugat karena kalau kita buang salah satunya akan menyebabkan strukturnya tidak stabil ya. Jadi kita dalam hal ini kita akan membuang C. Jadi yang bilangan tidak diketahuinya adalah XC ya dalam hal ini. Kemudian sama prosesnya, ini struktur yang case 0, ini case 0 ya, dimana reaksi di C itu sudah dibuang. Dengan demikian dia akan berdeformasi dan nilainya kita akan cari menggunakan virtual work method. Dapatlah nanti dia delta C untuk case 0. Kemudian untuk yang case 1 kita lakukan hal yang sama. Kita tempatkan satu gaya di daerah yang kita buang tadi, satu satuan, kemudian kita akan memperoleh deformasinya dalam hal ini adalah delta C, delta CC atau mungkin juga delta C1. Bisa juga dibilang ini. Jadi untuk membedakan case 0 dan case 1 ini bisa juga delta C0 tambah XC delta C1. Indeks 1 dan indeks 0 itu untuk menyesuaikan case-nya. Ini sama dengan 0 ya. Itu hanya masalah nomenklatur saja. Lalu kita mencari delta besar C0 dengan delta kecil CC atau C1 dengan menggunakan virtual work method ya. Dan ini masih ingat ya persamaan ini untuk mencari deformasi tentunya ini kita harus cari dulu gaya-gaya di struktur nyata dan di struktur virtual. Satu hal yang menarik, ketika kita mencari delta C0 menggunakan virtual work method, coba dilihat dengan baik, itu kan sistem mayanya sama dengan case 1. Kalau diperhatikan. Ya, kita menggunakan satu satuan unit di arah tersebut. Jadi itu hal yang perlu diketahui. Nah, ketika kita mencari delta kecil CC, baik sistem virtual maupun sistem nyatanya itu adalah case 1. Coba diperhatikan dengan baik-baik. Jadi ini virtual work method. Ya, sebentar. Virtual work method ini ketika kita mencari delta C0, ya, yang nyatanya itu adalah case 0.
strukturnya. Yang mayanya itu case 1. Kalau kita mencari delta C1, ya, saya pakai simbol itu. Struktur nyatanya itu adalah case 1. Mayanya juga case 1. Coba diperhatikan dengan baik-baik. Nah, dapatlah misalkan delta C0-nya ini sekian nilainya. Kemudian kita lanjut untuk mendapatkan, makanya di sini persamaannya itu jadi FQ kuadrat. Karena FP dan FQ-nya itu sama. Ya, itu yang perlu dipahami. Jadi sebenarnya tidak banyak yang pengulangannya. Cukup 2 rangka batang di case 0 dengan case 1 yang kita cari. Dapat dia delta kecil cc sebesar angka tersebut. Kemudian kita menggunakan persamaan kompatibilitasnya. Walaupun A dan E tidak diketahui di sini, itu bisa kita skip karena nilai tersebut akan mati. Dapatlah kita XC-nya itu adalah reaksi yang tidak diketahui itu 1,49. Nah, jadi karena kita di sini itu kemarin makanya saya bilang kalau kita menggunakan virtual work, karena case 0 dan case 1 reaksi dan rangka batangnya ada, untuk mencari reaksi sebenarnya dan rangka batang sebenarnya kita tinggal menjumlahkan saja. Ya, menjumlahkan saja case 0 dengan case 1. Contohnya ini di reaksi A, ya. Kita lihat di case 0. Reaksi di A itu 6, ya. Kemudian ini reaksi di A itu di case 1 ke arah kanan 4/3. Ya, jadi ini nilainya kalau yang ke kiri yang positif berarti yang ke kanan negatif, ya. Ini 4/3, tapi ingat 4/3 itu tadi dengan asumsi gaya di X itu 1. Harus kita kalikan dengan XC yang sebenarnya yaitu 1,49. Ya, case 1 itu harus dikalikan dulu dengan XC yang sudah kita dapat, baru kita jumlahkan case 0 dan case 1. Contohnya untuk rangka batangnya, gaya batangnya F di gaya ED. Ya, di ED itu adalah ini min 7,5, karena ini sudah langsung positif negatif, ini plus 5/3. Jadi min 7,5 plus 5/3 harus dikalikan terlebih dahulu dengan XC-nya. Ini hasilnya minus 5,02 kips. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu level lebih tinggi dari sebelumnya, bagaimana kita menyelesaikan kalau degree of indeterminacy-nya itu lebih dari 1, multiple, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Ya, itu diskusi kita yang selanjutnya bagaimana menyelesaikannya. Konsepnya masih sama. Semua kelebihan reaksi perletakan itu harus kita buang. Kalau sebelumnya kita hanya membuang 1 di multiple, ya kita buang sebanyak kelebihannya. Dalam hal ini, kalau di contoh soal ini yang gambar ini kelebihannya ada 2. Ya, dalam hal ini kita akan membuang XB dan XC supaya strukturnya lebih sederhana menjadi cantilever. Kembali lagi saya sebutkan, cara membuang tidak harus ini pilihannya, bisa saja membuang di tempat yang lain. Tapi dengan membuang XB dan XC ini, reaksi di B dan reaksi C, strukturnya jadi cantilever lebih mudah. Ya. Kemudian kita akan memiliki case 0. Ya, sama seperti sebelumnya, case 0 itu semua redundant, semua kelebihan itu dibuang. Dan kita sekarang menghitung 2 kali defleksinya karena ada 2 kelebihan, delta C di case 0 dan delta B di case 0. Kalau kelebihannya 5, ya 5 kali kita menghitung deformasinya di lokasi-lokasi yang kita buang tersebut. Ya, sebanyaknya itulah yang kita buang. Lalu kita akan punya case 1. Case 1 adalah, katakan tadi yang redundan pertama adalah yang di B. Kita kasih satu gaya
satuan gaya di lokasi redundan pertama, lalu kita